DP DP grupnya aja tuh sekarang Nasar Q. Iya, Nasar. Halo teman-teman semua, aku Fikri Aku Fani. dan kita dari divisi Pemprofil. Pengembangan Profesi dan Ilmiah. Nah, pertanyaan pertama nih, apa aja sih kerjaan yang dilakukan oleh divisi Pemprofil HMIK? Oke, kerjaannya ya. Apa tuh, Bang? Oke, jadi kalau divisi Pemprofil sendiri berdasarkan namanya pengembangan profesi dan ilmiah. Jadi divisi Pemprofil ialah divisi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan karya, ide-ide serta potensi yang dimiliki oleh seluruh anggota HMIK Visip Unan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kurang lebih potensi sama karya yang dimiliki sama anak ilmu komunikasi Unan itu nggak bakal dibiarkan sia-sia nih di sini, karena Pemprofil itu akan mewadahi potensi yang mereka miliki, gitu kurang lebih. Pertanyaan kedua, apa aja sih yang dikerjain atau dihandle oleh Pemprofil dalam HMIK? Oke. Yang dihandle ya? Iya, oke. Jadi merujuk pada pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kita Pemprofil di sini gunanya untuk mengembangkan profesi, karya dan juga ide-ide serta potensi yang ada di mahasiswa ilmu komunikasi Unan. Nah, di Pemprofil sendiri kita translate itu kepada 9 proker yang terbagi dalam short term program dan juga long term program. Di mana short term program itu ada Komnif, Komfiesta dan juga mentorship, sedangkan di long term program itu ada. Nah, di long term program itu sendiri itu ada teman inspiratif, terus tour career, terus ada Sportificom dan juga galeri komunikasi. Terakhir ada The More You Know. Gitu. Dan semua itu kita kemas secara berkala, bagaimana nantinya itu semua bisa menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi untuk bisa relate sama apa sih yang kita butuhkan di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja ya nantinya, karena kita sekarang punya objektif baru, yaitu kita pengen mempersiapkan lah setidaknya mahasiswa ilmu komunikasi ini ready secara profesional. Makanya dari itu kita hadirkan suasana baru seperti tadi co-career dan hal-hal berbau profesional lainnya, agar kita setelah kuliah nanti kita sudah punya bayangan nih bakal seperti apa ke dunia kerja nantinya. Ya betul, jadi nggak cuma di profesi ataupun ilmiah, tapi juga ada nih di sisi seninya gitu. Ya, kita di juga Pemprofil ada ini. di seni juga nanti ya. Iya betul. Gitu guys. Skill seperti apa aja sih yang diperlukan dan akan berkembang apabila masuk dalam Pemprofil HMIK? Oke, jadi sebenarnya untuk skill yang spesifik seperti tidak ada, cuma ada beberapa kemauan lah ya tentunya yang mungkin akan disampaikan oleh Fani. Gimana tuh Fani? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman maba mau masuk Pemprofil, teman-teman harus bisa disiplin ya tentunya. Itu penting banget, disiplin. Terus juga teman-teman harus suka berkolaborasi dengan orang lain gitu. Karena di Pemprofil ini kita nggak bakal kerja sendiri-sendiri ya teman-teman. Kita bakal menggait orang banyak untuk bisa berkembang di sini. Nah, terus yang terakhir apa tuh, Bang? Yang terakhir itu willing to learn atau pengen belajar. Jadi percuma kalau kita disiplin, percuma kalau kita kolaboratif tapi kita nggak pengen belajar. Semisal kalau kita masuk dalam suatu ruangan atau suatu circumstance baru, kita harus istilahnya tuh kosongin gelas dulu deh, biar kita belajar bareng-bareng dan nikmatin progresnya bersama-sama, terkhusus nanti di Pemprofil. Iya betul banget. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, teman-teman itu nggak perlu ya, maksudnya itu udah ahli banget di sini. Kita bakal belajar bareng di sini. Jadi teman-teman nggak usah galau, nggak usah risau kalau mau masuk Pemprofil. Kita bakal berkembang sama-sama di sini. Jadi Oke? ditunggu di Pemprofil. Yoi. Oke, pertanyaan keempat, jelasin dong suka duka jadi Pemprofil. Wih, suka duka nih Bang. Suka Apa duka. tuh? Dalam ya pertanyaannya, Iya, tapi dalam. kita mulai dari suka dulu ya. Fikri udah tergabung di 2 kepengurusan, sama-sama di Pemprofil. Kalau dulu jadi staff, sekarang jadi kadif. Dan perkembangan perbedaannya ialah kemarin itu Fikri menemukan suka yang sangat suka banget, yaitu Fikri sebagai kadif kayaknya berhasil untuk menggait banyak sekali animo dari pendaftar HMIK tahun ini. Jadi kayaknya di kepengurusan tahun ini itu pendaftar terbanyak itu sekarang di divisi Pemprofil. Iya, bener. Jadi Fikri sebagai kadif merasa sangat senang karena Pemprofil dilihat sebagai salah satu divisi yang strategis lah ya untuk teman-teman bisa berkembang di HMIK. Dukanya sih belum ada ya, karena Fikri menganggap jika Fikri masuk ke dalam suatu kepengurusan, duka itu tidak menjadi beban tapi untuk dijalani bareng-bareng seperti itu. Jadi untuk di kepengurusan sekarang Fikri belum menemukan, tapi semoga tidak ada dukanya lah ya. Kalau Fani gimana? Semoga nggak ada. Kalau Fani gimana? Nah, kalau Fani sendiri, karena Fani juga baru ya di Pemprofil ini, jadi sejauh Fani di Pemprofil ini,
alhamdulillah belum ada dukanya sih gitu, alhamdulillah ya. Dan semoga juga kedepannya nggak ada dukanya. Dan walaupun ada, semoga bisa sama-sama kita hadapi lah sama-sama. Kalau sukanya banyak, justru banyak sukanya. Banyaknya itu waktu kita rapat terus bisa brainstorming bareng lah gitu. Di sana Fani menemukan ada insight-insight baru dari kakak-kakak dan juga abang-abang dan juga dari teman-teman, dimana yang itu Fani rasa tidak Fani temukan nih di tempat lain. Dan Fani merasa di Pemprofil ini itu adalah iklim organisasi tersehat yang pernah Fani masuki. Iya. ini enggak vlog-vlog atau apapun honest itu review namanya. Ya. Iya, ini jujur dari hati yang paling dalam yang Fani alami, yang Fani rasakan di Pemprofil. Sejauh ini ya, Fani merasa nyaman. Satu hal lagi sih yang perlu teman-teman tahu di Pemprofil sekarang tuh kayaknya versi badutnya ya, karena DP grupnya aja tuh sekarang Nasar Kiowo. Nasar Jadi Kiowo. kita tuh panggilannya kalau Fikri mau announce sesuatu di grup pasti halo Pemprofil Kiowo gitu. Kiowo. Jadi ada warna baru lah di Pemprofil tahun ini. Betul sekali. Oke, pertanyaan kelima nih buat Bang Fikri sama Fani. Gimana sih kalian melihat adanya stereotip bahwa orang-orang yang join di Pemprofil itu adalah orang-orang yang pintar di ilmu komunikasi? Wih, seorang yang pintar nggak tahu bang. Berat banget. Gimana tuh Pan ngelihatnya? Wow. Nah, jadi kalau menurut pandangan Fani ya, mungkin ya awalnya waktu Fani sebelum masuk Pemprofil, Fani melihat Pemprofil ini kayaknya memang sih orangnya pintar-pintar banget, karena Fani ngerasa mereka itu pemikir keras, nggak keras juga sih, tapi pemikir lah bisa dibilang gitu. Jadi mungkin itu kenapa Pemprofil itu dibilang orang-orang yang pintar gitu. Itu kalau menurut Fani sih bang. Kalau menurut abang gimana tuh bang? Nah malah kalau ada stereotip seperti itu, kalau Fikri menilainya malah diaminkan ya, semoga memang benar-benar pintar. Dan kalau Fikri menanggapinnya sebenarnya karena stereotipnya positif, jadi semoga itu bisa kita aplikasikan. Tapi sebenarnya itu tuh bukan jadi batasan buat teman-teman. Kalau anak pintar-pintar aja tuh di Pemprofil nggak usah deh masuk, jangan, karena balik lagi kita sudah akan berproses bareng-bareng. Terlepas dari stereotip apapun itu di luar, Pemprofil seterbuka itu buat teman-teman jikalau teman-teman memenuhi 3 tadi, disiplin, willing to learn, juga kolaboratif gitu. Iya betul, benar sekali. Jadi kita singkirkan jangan kita singkirkan, kita perbaiki lagi stereotipnya. Jadi kita pintar bareng-bareng di Pemprofil. Mantap nih ngelesnya. Standar berhasil atau sukses di Pemprofil itu seperti apa sih menurut Bang Fik dan Fani? Gimana Pan? Nah, kalau misalnya menurut Fani sendiri, standar berhasil itu ketika kami Pemprofil itu berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan juga ilmu komunikasi, apalagi di bidang profesi, ilmiah dan juga seni tadi. Nah, kalau misalnya menurut abang apa bang? Nah sebenarnya sih kalau bang pribadi yang menanggapi keberhasilan itu, pasti kita masuk organisasi, masuk apapun itu, kita pasti punya ekspektasi masing-masing. Iya, betul. Nah kalau Fikri sendiri menanggapinya ibaratkan berhasil itu bukan berhasilnya proker itu jalankan atau tidak, tapi kita tuh gain something new nggak dalam menjalankannya. Kita bisa nggak solving problem nih saat kita ketemu batu kecil, gimana nanggepinnya, gimana kalau kita ketemu batu besar, gimana kita mendakinya. Jadi that's the meaning of success in my opinion, kayak gitu sih. Betul, Fani setuju. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pernah nggak sih Bang Fikri ngelakuin hal memalukan di tempat umum? Seingatnya sih Pernah dong. Gimana tuh kronologis? Nih kronologinya, jadi bukan tempat umum juga sih. Jadi waktu itu lagi audiensi nih sama jurusan, semua dosen datang kan. Terus Fikri present, terus selamat datang ibu bapak, sebutin nama dosen satu-satu, dan ini mohon maaf pak, jadi yang datang tuh Pak Dalmenda, tapi Fikri sebutnya Pak Taufan. Jadilah tuh lagi bulan puasa di roasting dari awal sampai akhir. Kan karena lupa kan, jadi kayak dibilangnya saya Taufan ya gitu-gitu. Efek puasa, jadi gitu-gitu. Jadi di roasting selama lagi di audiensi itu, kata-kata efek puasa itu jadi di roasting sampai akhir kayak gitu. Jadi malunya sih di situ. Maaf Pak. Intinya ingatlah nama dosen. Iya, ingat nama dosen. Jadi itu ceritanya di Taplau ya, Taplau Padang. Jadi kita sama-sama tahu ya Taplau Padang itu banyak batu-batunya. Jadi mungkin entah karena Fani yang gak hati-hati, atau mungkin karena emang batunya yang gak teratur. Cewek gak pernah salah ya.
Jadi waktu itu kesandung dan jatuh deh depan banyak orang, itu malu banget. Tapi harus masa muka tembok. Kita lanjut pertanyaan kedua. Pernah nggak sih Bang Fikri ngefoto orang lain yang nggak dikenal di depan umum dan ketahuan? Oh, kalau ketahuan sih nggak pernah ya. Pernah. Apa tuh? Itu biasanya kayak ngasih ketahu kalau misalnya ini datang nih gitu doang, nggak pernah yang kayak foto-foto untuk hal yang aneh-aneh, nggak pernah. Oke. Kalau ketahuan nggak pernah. Cuma kalau yang nggak ketahuan pernah. Aduh, kok jadi melet. Pernah tuh, tapi bukan buat apa ya, bukan buat hal negatif ya. Kadang motoin orang tuh jadi konten Instagram gitu aja. Foto story aja, bukan buat bukan buat mata-matain siapa-siapa. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Pernah nggak sih Bang Fikri kepikiran buat ganti divisi selama di HMIK? Tidak pernah. Ganti divisi. Tidak pernah. Kenapa? Emang Pemprofil senyaman itu? Senyaman itu ya. Enggak, serius nggak pernah. Serius nggak pernah, karena Fani ngerasa ya di Pemprofil ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat beneficial, apa sih bilangnya, sangat-sangat menguntungkan lah untuk masa depan dan juga masa kini. Iya. Ya karena Fikri tahu potensi diri Fikri tahu di mana Fikri bisa maksimal membantu di mana. Jadi rasanya emang Fikri bisa membantu maksimal di Pemprofil dan tidak pernah sedikit pun terfikir untuk ganti divisi. Tim Fik ini Pemprofil banget loh ya. Sampai mati. Sampai mati. Gila-gila enggak lah. Semuanya berbahaya. Sampai berbahaya. Cukup bagus penjelasannya. Oke, kita lanjut. Jangan gitu banget, dan lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pernah nggak sih Bang Fikri kepikiran salah jurusan? Jujur li, tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa? Karena milih jurusan ilmu komunikasi itu sendiri tuh kayak Fani mikirnya itu dari kelas 10 SMA. Iya, jujur, serius. Terus di pemilihan itu SNMPTN, pilihan 1 dan pilihan 2-nya Fani tetapkan untuk memilih ilmu komunikasi. Jadi kalau misalnya emang nggak keterima ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting ilmu komunikasi. Benar ya, Iya, betul. Semenjak SMA Fikri itu mengaknowledge diri Fikri itu anak soshum banget. Tapi dulu 18 nggak diizinin orang tua untuk daftar jurusan yang soshum. Pada akhirnya nggak nyaman kan di tempat kuliah sebelumnya. Nah jadi sempat kepikiran lagi nih waktu itu ini gue nyoba ulang lagi apa gimana, dan akhirnya setelah menggali lagi rasanya segala potensi yang dimiliki rasanya bersinggungan sama ilmu komunikasi, dan Fikri berusaha untuk itu di 2019 dan akhirnya alhamdulillah sampai di sini rasanya tidak ada penyesalan dan tidak pernah merasa salah jurusan sih sampai sekarang. Ini pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaan paling penting sebenarnya. Kok paling penting? Apa tuh? Pernah nggak Fani selama di Ikomik cinlok sama anak ilmu komunikasi juga? Cinlok pernah. Cinlok sama anak ilmu komunikasi? Terlepas angkatannya. Tidak pernah. Siapa tuh? Jangan siapa deh, tapi Fikri tuh gimana ya, pernah mengagumi beberapa orang di Ikom, tapi ya nggak pernah sampai yang level sampai ke status pacaran karena rasanya belum saatnya, dan si ceweknya juga apa ya, kayaknya lagi sibuk menata diri sendiri juga. Jadi lebih baik untuk memantaskan diri sendiri ketimbang mepet-mepet pengen pacaran tapi gak usah nggak tahu apa gitu. Serius, karena anak ilmu komunikasi itu Fani anggap sebagai memang the real teman, abang, kakak, saudara. Ya jadi untuk cinta itu enggak gitu. Berarti yang sabar ya buat orang-orang yang ngagumi Fani. Emang ada? Fani tidak menganggap kalian. Astagfirullahaladzim. Berarti buat yang di kode Bang Fik peka ya. Oke, terima kasih Bang Fikri. Thank you guys. Terima kasih, kamsahamnida. Dadah.